Dalam Alkitab dikatakan, Yesus yang di atas akan menurunkan orang. Mari kita baca Efesus pasal 4. Dalam Efesus pasal 4 Alkitab yang dikutip berkata, apa arti Yesus yang di atas akan menurunkan orang? Terima kasih beri bacalah. Karunia yang kita terima masing-masing berbeda. Karena karunia itu diberikan kepada setiap orang sesuai ukuran Kristus. Jadi Alkitab yang suci berkata, engkau naik ke tempat tinggi dan menangkap banyak tawanan. Engkau menerima hadiah di antara manusia di bumi. Itu adalah Yerohah Allah yang dapat tinggal bersama mereka. Di sini ada ayat yang berkata, engkau yang di tempat tinggi menangkap banyak tawanan. Apa artinya? Engkau yang di tempat tinggi di sini adalah Yesus. Yesus bangkit dan naik ke surga. Mengambil banyak tawanan. Awalnya kita juga seperti tawanan. Dia menolong kita keluar dari dunia setan. Membawa kita keluar. Seolah menangkap kita dan menjadikan kita miliknya. Lalu, engkau menerima hadiah di antara manusia yang turun. Artinya Yesus menolong kita keluar dari dunia kegelapan. Awalnya kita adalah orang yang terbelenggu. Lalu dibawa ke tempat lain. Dibawa untuk apa? Diberikan kepada Allah. Itu Yerohah Allah yang dapat tinggal bersama mereka. Artinya membawa kita ke tempat lain. Lalu Allah tinggal bersama kita. Jadi banyak dari kita kelak akan memiliki hikmat dan kuasa penuh. Itu adalah Kristus yang menebus manusia. Setelah ia mati ditentukan waktunya. Ia naik ke surga. Bangkit dan naik ke surga. Setelah naik ke surga, Kristus duduk di sebelah kanan Bapa. Dia melihat siapa yang layak. Dia suka siapa. Dia memilih siapapun. Menjadikan siapa pelayannya untuk melakukan pekerjaannya. Jadi di sini dikatakan, dengan naik ke tempat tinggi. Bukankah sebelumnya dia turun ke bumi? Yang turun ke bumi itulah yang maha tinggi. Yang juga adalah Allah yang memenuhi segala sesuatu. Dialah Allah yang memenuhi segala sesuatu. Dan ia memberikan karunia. Ada yang menjadi rasul. Ada yang menjadi nabi. Ada yang menjadi penginjil. Ada yang menjadi gembala. Ada yang menjadi pengajar. Dalam Alkitab juga dikatakan, awalnya kita orang bukan Yahudi. Bagaimana mungkin digunakan oleh Allah? Orang yang dipakai Allah pasti suci. Suci dan tanpa dosa. Tapi mengapa kita yang awalnya berdosa? Orang yang rendah. Mungkin pernah menyembah berhala. Bagaimana bisa dipakai dia? Karena setelah Yesus menjadi manusia. Setelah dia disalibkan. Bangkit dan naik ke surga. Setelah ke surga, Allah dan Yesus melihat. Orang ini bagus. Aku ingin menjadikannya rasul. Orang itu bagus. Menjadikannya nabi. Bagaimana mungkin? Bagaimana manusia biasa bisa menjadi pelayan Allah? Allah, pelayan adalah pekerjaan yang sangat suci. Kerja yang mulia. Bagaimana kita manusia biasa bisa melakukan pekerjaan Allah? Bagaimana bisa mewakili Allah yang agung? Karena Yesus akan datang sebagai manusia. Setelah disalibkan. Banyak orang yang disukai Bapa dipakai oleh Tuhan. Seperti saudara Sibur yang awalnya termasuk dunia. Mencintai dunia, tapi orang seperti ini. Awalnya juga adalah orang berdosa. Bagaimana bisa dipakai oleh Tuhan? Itu karena diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini seperti di bait suci perjanjian lama. Satu persatu adalah sebuah bejana. Sebuah bejana harus dipakai oleh Tuhan. Digunakan untuk menyimpan Tuhan. Dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan sebagai bejana. Maka pertama-tama bejana ini harus dibersihkan dengan darah. Misalnya, yang kita sebut mezbah. Mezbah tentu adalah bejana yang terhormat yang dipakai Tuhan. Sebelum mezbah digunakan untuk makan, dibersihkan dahulu dengan darah sapi jantan dan kambing jantan. Setelah itu, diurapi dengan minyak wangi ke atas mezbah. Mezbah telah diurapi. Di mata Tuhan, bejana ini sudah diurapi dengan darah dan minyak. Jadi bisa dipakai untuk korban, dipakai untuk korban. Kita ini seperti bejana mezbah. Kami sebut bejana itu bagaimana dipakai oleh Tuhan? Pertama, harus dibersihkan dengan darah. Dosa yang kita lakukan menurut firman Tuhan. Yesus Kristus menebus dosa kita. Membersihkan dosa kita. Tuhan Yesus Kristus telah menebus dosa kita. Setelah menebus dan membersihkan dosa kita. Bagaimana cara menggunakan syikal? Yesus Kristus telah membersihkan dosanya dengan penyaliban. Maka gunakan minyak urapan untuk mengurapi.
Harus diurapi Roh Kudus ke atas bejana itu. Setelah saudara penuh dengan Roh Tuhan, baru bisa menjadi bejana yang terhormat. Maka kita mengerti. Kita mendapat kedudukan rasul, atau berbagai kedudukan terhormat. Itu semua karena Yesus Kristus membersihkan dosa kita. Lalu, Dia menggunakan Roh Kudus mengurapi kita. Kita pun dipakai sebagai bejana terhormat Tuhan. Menjadi pribadi terhormat yang dipakai Tuhan. Kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.